Pion ke-4 dan pion ke-5 ini adalah permainan Armageddon pada perempat final pertemuan Magnus Carlsen menghadapi Wesley So. Kita lihat teman-teman Armageddon bahwa waktu putih lebih banyak dibandingkan waktu hitam, tetapi dengan konsekuensi jika masih draw atau imbang, buah hitamlah yang memenangkan permainan. Berlanjut kuda ke F3, kuda ke C6, gajah ke C4, pembukaan Itali dipilih oleh Magnus Carlsen, gajah ke C5 Giucio Piano, rokade, dan kuda ke F6 menekan pion sentral mempersiapkan rokade. D3 mensupport pion, lalu pion ke D6 membuka juga diagonal gajah ke depan. C3 selain mendukung pion ke sentral, membuka juga akses bagi gajah. A5 saat ini dengan ide mencegah pion melaju ke B4, benteng ke I1, dan rokade saat ini juga pengamanan sehingga masing-masing pemain sudah melakukan rokade. Bagaimana melanjutkan H3 tentunya menjaga petik-peting G4. Di sini pion ke H6, begitupun dengan hitam, di mana juga membuka space bagi raja ke depan di petak H7. Gajah ke B3 berlanjut juga ke depan mengamankan diri di petak C2, lalu gajah ke 6 menawarkan ditolak gajah mundur ke C2, di mana ke depan dengan ide mendorong pion teman-teman menguasai juga diagonal ini. Gajah ke A7, begitupun dengan Wesley So mempertahankan gajah di diagonal yang sangat penting ke depan. Kuda B ke D2 dilanjutkan oleh Magnus Carlsen manuver ke depan ke petak yang lebih aktif, dan pion ke D5 menyerang sentral. Pertukaran pion pun terjadi, menteri menerima, dan menteri ke E2 saat ini juga ke depan menekan pion sentral E5. Benteng ke E8 secara tidak langsung mensupport pion ke depan sehingga kuda saat ini ke F1 teman-teman. Karena seperti ini, terlihat juga bahwa pion ini terserang 3 kali. Mengapa bang? Tidak diterima saja misalkan. Masalahnya setelah langkah benteng sebelumnya, ini menjadi langkah blunder. Tentunya hitam akan merespon kuda memukul kuda apabila menteri menerima langkah yang bisa dimainkan tidak menteri memukul menteri, tetapi gajah memukul pion H3 di mana membuka benteng mengancam menteri, ancaman juga skakmat di petak G2 teman-teman. Menteri wajib memukul menteri, maka benteng akan memukul benteng, tempo skak terlebih dahulu. Setelah di sini kuda menutup, maka kuda simpel menerima menteri. Kita lihat teman-teman, keunggulan signifikan. Misalkan diterima gajah, maka langkah menarik kuda ke F4, ancaman terhadap pion, membuka juga ke depan gajah, dan tentunya apabila diterima kuda ini, benteng akan tumbang. Unggul kualitas menang telak dimiliki oleh hitam. Kita kembali teman-teman, oleh sebab itulah di dalam posisi tidak diterima pion, tetapi kuda ke F1. Benteng ke-8 berlanjut, dan di sini kuda ke G3 juga sebagai defender tentunya kuda di F3 dan juga kuda di G3. B5 dilanjutkan mencoba menyerang dari sayap menteri. Gajah ke E3 menawarkan gajah, gajah mukul gajah, menteri menerima, dan gajah ke C8 saat ini teman-teman membuka juga untuk saat ini mensupport pion. Karena seperti ini, apabila saat ini sudah berbeda teman-teman, misalkan A4 langkah sembarang, maka kuda sudah bisa menerima pion ini. Dengan ide kuda menerima kuda, menteri menerima, maka di sini tidak ada lagi gajah menerima pion. Karena apa tidak ada teman-teman? Karena benteng sudah terhubung satu sama lain. Menteri akan memukul menteri, benteng memukul benteng, skak, pertukaran bisa terjadi, kuda menerima menteri, maka pion menerima gajah, justru unggul satu perwira dari putih. Oleh sebab itulah, di dalam posisi gajah ke-8 membuka juga file benteng tentunya mensupport pion. Di sini berlanjut kuda ke sentral menawarkan kuda dan juga manuver ke depan di petak penting C5. Kuda memukul kuda, pion menerima menyerang menteri, menteri ke D6, dan benteng ke D1 lagi-lagi mengambil alih file D, menteri ke E7, benteng ke D5 teman-teman mengancam pion saat ini. Diterima pion advance ke depan membuka juga diagonal gajah. Sangat-sangat menarik. B4 masih dicoba menyelamatkan pion. Maka di sini langkah yang menarik teman-teman. Setelah juga B4 membuka diagonal ini ditempati oleh gajah saat ini. Mengancam kuda. Gajah ke B7 mensupport juga kuda. Maka gajah memukul kuda di mana juga mengurangi defender terhadap pion A5. Setelah gajah memukul gajah, benteng langsung menerima pion A5. Mungkin ada yang bertanya, apa bedanya bang? Mengapa tidak diterima juga pion E5 terlebih dahulu? Dengan harapan setelah diancam menteri-menteri berpindah baru menerima pion misalkan. Masalahnya konsekuensinya membuka juga file E, benteng counter attack menerima pion mengancam menteri. Menteri ke C1, benteng mukul benteng skak pertukaran. Dan ini pun posisi kembali sebanding. Oleh sebab itulah teman-teman, di posisi seperti ini tidak diterima pion E ini, tetapi diterima pion A teman-teman. Berlanjut menteri ke D6, maka menteri ke C5 langsung juga menekan pion menawarkan simplifikasi karena sudah unggul kualitas. Pertukaran pion terjadi, menteri menerima supaya pion ini tetap bersatu dan juga mengancam tetap pion.
F6 berlanjut mensupport, cukup masuk akal mensupport pion, dan benteng langsung ke C5 mengancam gajah. Sebelumnya ke A6, benteng K6 mengancam gajah, mengepin langsung adalah opsi. Semisal benteng K6 mensupport, benteng akan ke C1 dipastikan gajah akan tumbang. Akan tetapi Magnus Carlsen juga tentunya langsung memilih benteng ke C5, waktu mereka juga sudah mulai krisis, maka benteng K6 berlanjut B4 untuk didorong ke depan, mengepin juga melepaskan juga perlindungan terhadap pion di baris ke-7. Benteng K8 mengancam pion, kuda terlebih dahulu aktif saat ini mengancam menteri ke depan, raja berpindah, kuda ke F5 fokus rencana, menteri ke D7 menyelamatkan diri, A4 saat ini mendukung ke depan, pion ke B5. Benteng ke C8 berlanjut, di mana ke depan pion melaju tentunya supaya benteng menambah support terhadap pion, maka B5 tetap, gajah mundur, dan A5 teman-teman mempersiapkan promosi pion-pion di sayap menteri ini. Benteng ke E8, maka F3 saat ini mempersolid juga terlebih dahulu pion satu sama lain. C6, maka B6 menolak juga untuk promosi ke depan. Gajah ke B7 menghentikan pion, menteri ke B3 saat ini, benteng ke D8, dan benteng ke C1 membawa ke depan benteng untuk mengancam menteri. C5 berlanjut, benteng ke D1 mengancam menteri. C4 kembali mengancam menteri. Dan apa yang harus dimainkan oleh putih di posisi seperti ini? Bagaimana teman-teman? Tentunya benteng memukul menteri dan ini pilihan terbaik. Apabila langkah lain misalkan benteng yang menerima pion misalkan, masalahnya menteri menerima benteng skak pertukaran, maka benteng akan tumbang, tiada kompensasi teman-teman. Oleh sebab itulah, langkah terbaik ditemukan oleh Magnus. Benteng simpel menerima menteri, maka pion juga menerima menteri. Benteng memukul juga pion terlebih dahulu, tempo skak. Waktu yang sama juga mengancam gajah ke depan, raja berpindah. Benteng ke B1 mengancam pion, gajah masih terancam. Gajah ke A6, maka saat ini benteng menerima pion teman-teman. Kita lihat bagaimana dua pion bebas ini. Benteng ke C2 masih berlanjut, maka di sini benteng ke C7 menawarkan, maka benteng ke A2 menolak mengancam pion, juga ke depan untuk menumpuk benteng di baris kedua. B7 saat ini satu petak lagi promosi. Benteng ke G8 saat ini counter attack teman-teman, tetapi simple kuda ke E3 mensupport pion G2. Di sini juga Wesley So menyerah pada langkah ke-45. Mengapa demikian? Cara simple sederhana penjelasan apabila dilanjutkan, benteng misalkan menerima pion A5, yang terjadi pion akan promosi, karena setelah pertukaran terjadi gajah menutup, maka benteng memukul gajah adalah skakmat. Sangat-sangat menarik teman-teman, bagaimana duel yang terjadi dengan akurasi sebagai berikut. Ulasan permain dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi Magnus Carlsen 96% dan Wesley So 88,7%. Dan kita lihat hasilnya teman-teman, bagaimana pada perempat final Magnus Carlsen mengalahkan Wesley So dengan skor 2-1. Dan saat ini di sesi akhir kita masuk ke asah otak teka-teki catur, putih melangkah dan memenangkan permainan. Tuliskan jawaban Anda secara lengkap di kolom komentar dan kami akan memilih dan mengepin dan juga membahasnya, memberikan solusi pada video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, keep sharing, and keep loving, bye-bye.